Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Salam berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Jumat 8 September 2023. Gereja merayakan pesta kelahiran Santa Perawan Maria. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 1 ayat 1 sampai 16, lanjutkan 18 sampai 23. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya, Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar, Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uzia, Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahas, Ahas memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Zerubabel, Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Azor, Azor memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, gereja hari ini merayakan pesta kelahiran Santa Perawan Maria. Pesta ini sesungguhnya menunjukkan betapa gereja sangat menghormati Santa Perawan Maria sebagai wanita yang punya peran besar di dalam karya keselamatan Allah. Gereja mengajarkan bahwa setelah kejatuhan manusia, Allah menjanjikan seorang penebus bagi umat manusia. Penebus itu adalah anaknya sendiri. Untuk maksud luhur itulah Allah membutuhkan kerjasama manusia. Allah membutuhkan seorang perempuan untuk mengandung dan melahirkan anaknya. Perempuan yang beruntung itu adalah Santa Perawan Maria, seorang putri keturunan Abraham.
Santa Perawan Maria telah tentukan Allah sedari kekal untuk mengandung dan melahirkan anaknya. Untuk itu ia suci sejak lahirnya dan diperkandungkan tanpa noda dosa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kelahiran Santa Perawan Maria dikehendaki oleh Allah. Karena itu rencana Allah, maka Santa Perawan Maria menduduki tempat yang penting dalam sejarah keselamatan umat manusia. Karena itu kita perlu mensyukuri hari kelahirannya ini. Pesta ini juga mengingatkan kita untuk selalu bersyukur akan kelahiran kita masing-masing. Saya percaya Allah punya cara, punya kehendak tersendiri untuk kelahiran kita. Tugas kita adalah memaknai kehidupan kita sebagai sebuah berkat dari Allah untuk kita. Pada pesta kelahiran Santa Perawan Maria ini saya mengajak kita untuk bersyukur. Selalu bersyukur untuk kehidupan yang kita terima dari Tuhan dengan cuma-cuma. Dan sekaligus jadikanlah hidup kita berarti bagi sesama seperti yang diteladani oleh Santa Perawan Maria. Hidup yang dianugerahkan oleh Tuhan dengan cuma-cuma hendaknya menjadikan hidup kita itu berarti untuk siapapun. Untuk keluarga kita, untuk komunitas kita, untuk sesama kita yang lain. Dengan menjadi pribadi-pribadi yang semakin pantas di hadapan Allah dan juga sesama. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.